Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai aspek hukum dalam kegiatan ekonomi serta pengertian, istilah, dan sejarah penanaman modal. Namun sebelum itu izinkan untuk memperkenalkan masing-masing dari anggota kelompok kami. Yang pertama Ananda Syafitri, NPM Mahir 1812011270. Lalu ada saya sendiri, Eli Esther, MPM 1812011306, kemudian Fitania Aisyah 1812011308, lalu Maria Septiani Surbakti 1812011309, dan yang terakhir Aisyah Rizky Ramadiani NPM 1852011006. Aspek hukum dalam kegiatan ekonomi. Sejarah menunjukkan bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia dimulai pada zaman kolonial. Pada zaman penjajahan, perekonomian sengaja dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Belanda yang berorientasi pada ekspor hasil agraris ke Eropa, sehingga subsektor perekonomian yang ada pada waktu itu dipersiapkan sebagai faktor pendukung atau pendorong, penyangga, dan penunjang kegiatan dan sasaran ekspor tersebut. Kita simpulkan bahwa pada zaman penjajahan, kegiatan ekonomi rakyat ditentukan oleh kepentingan penguasa. Pola ekonomi rakyat ditentukan oleh berbagai perangkat hukum yang sengaja diciptakan untuk itu, antara lain yang pertama, peraturan tentang sistem tanah pasa di Jawa dan Madura, lalu peraturan tentang budidaya tebu, kemudian peraturan tentang konsep perkebunan untuk tanaman ekspor, lalu yang terakhir adalah peraturan tentang pola industri karet. Perubahan mendasar baru tampak pada tahun 1967 dengan diundangkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang akhirnya mampu mempengaruhi hukum perusahaan yang tidak pernah tersentuh sebelumnya. Perubahan kebijakan yang terjadi di bidang ekonomi ini nampaknya mulai terasa dan mempengaruhi di bidang hukum yang mengatur tentang kegiatan ekonomi. Pada umumnya antara lain ada 3. Yang pertama, perubahan pasal 54 KUHD Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 dan diundangkannya Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Yang kedua, pembaharuan di bidang hak milik intelektual pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Dan yang ketiga, peraturan-peraturan baru pada bidang usaha tertentu, seperti pada usaha perbankan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, usaha asuransi, dan lain sebagainya. Pengertian penanaman modal, menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Istilah-istilah dalam hukum penanaman modal. Banyak istilah diberikan untuk pengertian penanaman modal. Salah satunya adalah investasi. Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi yang berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktivitas dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Seperti dikatakan barusan, terkadang investasi tersebut disebut juga sebagai penanaman modal, di mana investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam perundang-undangan. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama. Selanjutnya kita akan membahas sejarah perkembangan penanaman modal. Sejarah perkembangan penanaman modal tidak luput dari pembahasan tentang gelombang atau periodisasi penanaman modal, yaitu periode kolonialisme kuno dan pasca kemerdekaan. Periode kolonialisme kuno dimulai pada abad ke-17 dan abad ke-18 melalui kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda yang memperkenankan masuknya modal asing dari Eropa untuk menanamkan modalnya dalam bidang pertambangan.
Selain itu, pemerintah Belanda juga mulai membuka tanah-tanah pertanian di Indonesia dengan mengeluarkan aturan pertanahan yang dikenal dengan Agrarisch-Wet pada tahun 1870. Dengan adanya peraturan ini, maka penanaman modal asing yang khususnya datang dari swasta Eropa dan mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah Belanda diizinkan untuk melakukan usahanya di Indonesia, namun masih terbatas pada daerah-daerah pertanian tertentu yang tidak diusahakan oleh pemerintah Belanda untuk usaha perkebunan dengan pengawasan yang sangat ketat oleh pemerintah daerah jajahan. Sedangkan bidang usaha lain seperti pertambangan, perdagangan, dan sebagainya tetap dikuasai dan dijalankan oleh pemerintah Belanda. Berbagai perkembangan terjadi dengan variasi yang berbeda lewat masuknya penanaman modal asing swasta Eropa ke Hindia Belanda. Di antaranya, menurut Josenrock, kebebasan yang terhambat, perkembangan ekonomi dan perilaku terjadi kenaikan produksi hasil bumi, adanya kewenangan bertindak bagi buruh untuk mendapatkan penghasilan meskipun kecil karena bekerja sebagai buruh upahan di perkebunan swasta asing. Hal ini berbanding terbalik dengan perkebunan yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda, di mana kondisi kerja buruh sangat memprihatinkan. Para buruh dipandang sebagai karyawan kerja yang malas, lamban, dan pembohong. Pesatnya penanaman modal asing yang dilakukan oleh swasta Eropa di Hindia Belanda menunjukkan bahwa perekonomian Hindia Belanda sudah mulai diperkenalkan dengan modal asing. Oleh Book, dalam bukunya yang berjudul Economics and Economic Policy of Dual Society, disebut sebagai ekonomi yang bersifat dualistis. Pada periode pasca kemerdekaan, secara yuridis Indonesia telah memulai babak baru dalam mengelola secara mandiri perekonomian negara, guna melaksanakan pembangunan nasional. Meskipun penanaman modal tetap mengalami kemandekan, dikarenakan penjajahan Belanda dan lebih parah lagi pada masa penjajahan Jepang, bahkan selama 17 tahun berikutnya, Indonesia hanya menjadi negara pengimpor barang modal dan teknologi, tidak satupun dalam bentuk penanaman modal asing secara langsung. Sampai dengan tahun 1949, setelah Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda, keadaan penanaman modal, terutama asing yang masuk ke Indonesia, masih tetap mengalami kemandekan, dan hanya penanaman modal asing warisan pemerintah Belanda saja yang sudah mulai kembali beroperasi. Pada tahun 1953, pemerintah menyusun suatu rencana Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA yang dirancang untuk berbagai persyaratan minimum sambil mendorong penanaman modal asing pada beberapa bidang usaha tertentu. Oleh Pau dikemukakan bahwa undang-undang tersebut tidak banyak memberikan kemudahan, membatasi para penanam modal asing untuk bergerak pada beberapa bidang usaha tertentu, di antaranya adalah jasa pelayanan umum dan pertambangan. Namun, sangat menguntungkan penanaman modal dalam negeri pada beberapa bidang usaha yang biasanya dijalankan oleh orang Indonesia. Belum cukup 2 tahun setelah berlakunya undang-undang tersebut, prospek masuknya penanaman modal asing dengan dibentuknya undang-undang tersebut menjadi sirna setelah pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada Desember tahun 1957. Setelah tahun 1957, industri mengalami stagnan seperti halnya seluruh sektor perekonomian nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kurang saran dan kritik, bisa dikirimkan ke salah satu anggota dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.